warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albin Alfian Daud dari kelas Kimia 2A akan menjelaskan tentang surat-surat Al-Quran yang mengandung fenomena pendidikan, biologi, kimia, fisika, matematika, dan teknologi informasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Fenomena pendidikan dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Tafsiran surat dari buku tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran jilid 15 dengan penulis M. Quraish Shihab. Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan pemimpin tertinggi Al-Azhar Mesir, yang menulis dalam bukunya Al-Quran RI Syahr Al-Quran bahwa dengan kalimat Iqra bismi rabbik, Al-Quran tidak sekedar memerintahkan untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut dalam pengertian dan semangatnya ingin menyatakan bacalah demi Tuhanmu. Demikian juga apabila Anda berhenti bergerak atau berhenti melakukan sesuatu aktivitas, maka hendaklah hal tersebut juga didasarkan pada bismi rabbik. Sehingga pada akhirnya ayat tersebut berarti jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu dalam cara dan tujuan kesemuanya demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah membaca. Dengan membaca kita dapat mengetahuinya. Belajar sesuatu dengan cara membaca kita dapat mengetahui ilmumu, pengetahuanmu, dan pendidikanmu. Fenomena ilmu biologi dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya adalah dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tafsiran surat dari buku tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran dengan penulis M. Quraish Shihab, yaitu Al-Bikai menguraikan hubungan ayat di atas dengan menyatakan bahwa akhir ayat yang lalu yang berbicara tentang pewarisan surga di hari kemudian mengandung makna seakan-akan Allah berfirman, kami telah menetapkan adanya kebangkitan bagi seluruh hamba kami setelah kematian mereka. Ada sekelompok menuju surga yang penuh kenikmatan, dan ada juga kelompok yang menuju neraka. Kami kuasa membangkitkan kamu kembali walau jasad kamu telah koyak dan menjadi tanah. Karena tanah pernah menjadi sumber kehidupan, maka kini kami mampu menghidupkan kamu semua kembali setelah kamu menjadi tanah yang sudah pernah hidup. Demikian lebih kurang Al-Bikai. Fenomena ilmu biologi pada masa sekarang ini, kita dapat mengetahui DNA dan RNA kita. Dengan mengetahui DNA, kita dapat mengetahui orang tua turunan kita sendiri. Berasal dari mana hikmah mempelajari ayat tersebut, yaitu kita sebagai anak harus menghormati seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Jika tidak ada orang tua, kita tidak bisa dilahirkan di dunia ini. Fenomena kimia dalam surat Yunus ayat 61 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma takunu fi syani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan tufiduna fihi wa ma ya'subu ar-rabbika min misqali zarratin fil ardi wa la fis samai wa la asghara min zalika wa la akbara illa fi kitabim mubin, yang artinya adalah, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Surat Al-Yunus ayat 61. Tafsiran surat dari buku Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran dengan penulis M. Quraisy Shihab, yang berisi tentang Asy'arawi memahami kata Syam dalam arti persoalan penting yang menjadi perhatian Rasul, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang tidak min yang merangkai kata minhu dipahaminya dalam arti untuk, sehingga menurutnya penggalan ayat itu berarti dan kau tidak berada dalam suatu keadaannya. Yang penting yaitu menyampaikan risalah Allah dan apa yang engkau baca dari Al-Quran untuk kepentingan penyampaian risalah itu serta kelestariannya. Selanjutnya Asy'arawi menggarisbawahi bahwa termasuk dalam hal penting yang beliau sampaikan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fenomena ilmu kimia ini, pada sekarang ini penggunaan mikroorganisme atau pada makanan, contohnya pembuatan kecap dan tempe dalam industri, sangat dibutuhkan ilmu kimia. Mesin-mesin di industri membutuhkan logam yang baik. Hikmah yang dapat kita pelajari dari surat ini adalah sekecil apapun sampai sekecil atom pun dapat mendapatkan catatan dari semua perbuatan kita sendiri. Maka dari itu berbuatlah perbuatan yang baik walau sekecil atom. Fenomena fisika dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 yang berbunyi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhawazi laluhum bil ghuduwi wal ashqal, yang artinya adalah, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Tafsir dari buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, penulis Syekh Ahmad Syakir. Allah telah mengabarkan tentang keagungan dan kekuasaannya yang mengalahkan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tunduk patuh kepadanya. Oleh karena itu segala sesuatu sujud kepadanya. Oleh karena itu segala sesuatu sujud kepadanya dengan kemauan sendiri, yaitu dari orang-orang yang beriman, dan terpaksa sujud pula kepadanya, yaitu dari orang-orang yang kafir, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi. Kontekstualisasi ayat tersebut, relevansinya dalam fenomena ilmu fisika adalah munculnya matahari yang dapat membuat terjadinya pagi dan siang, dan membuat munculnya bayangan beribadah juga dapat mengalami ilmu fisika seperti mengukur arah kiblat. Hikmah yang dapat kita dapat diambil dalam surat ini adalah sebagai manusia harus takwa
dan beribadah kepada Tuhan. Semua yang dimiliki kita semuanya adalah milik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena matematika dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a, yang artinya adalah, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Surat Al-Kahfi ayat 25. Tafsir dari buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir penulis Syekh Ahmad Syakir. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua mereka sejak Allah menjadikan mereka tidur hingga membangkitkan kembali dan mempertemukan mereka dengan penduduk pada zaman itu. Lamanya mereka berdiam di gua adalah 309 tahun menurut hitungan tahun Qamariyah dan 300 tahun menurut hitungan Syamsiyah. Karena perbedaan antara tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiyah adalah 3 tahun. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dan ditambah 9 tahun lagi. Fenomena yang dapat dicontohkan dalam ayat ini adalah kalender. Dengan adanya kalender, kita dapat menghitung tahun, bulan, bahkan hari. Dengan adanya tahun, kita dapat mengetahui waktu yang telah kita lalui dalam hidup ini. Hikmah yang dapat diambil dalam ayat ini adalah bersabar dan menghitung waktu yang telah kita lalui harus dilakukan dengan bersabar. Bila bersabar dapat hidup dengan tenang, pasti, dan bersabarnya kita akan melalui waktu setiap kita bersabar. Fenomena teknologi informasi dalam surat Yunus ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tuhnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun, yang artinya adalah, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Surat Yunus ayat 101. Tafsir dari buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 penulis Syekh Ahmad Syakir. Allah Ta'ala memberikan bimbingan dan arahan kepada hamba-hambanya untuk memikirkan dan merenungi tentang nikmat-nikmatnya yang ada di langit dan di bumi dari ayat yang nampak bagi orang-orang yang memiliki akal. Di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang ada di langit adalah bintang-bintang yang bercahaya. Lalu Allah keluarkan dari bumi tersebut jenis buah-buahan, tanaman, bunga-bunga, dan berbagai jenis tumbuhan. Diciptakannya bintang-bintang yang beragam macam bentuk, warnanya, dan manfaatnya. Fenomena yang dapat diambil dari ayat tersebut dengan sekarang ini adalah membuat alat-alat untuk memeriksa keadaan langit, luar angkasa, serta alat-alat dalam kehidupan ini. Hikmah yang dapat diambil dalam surat ini adalah, jika kita perhatikan alam semesta ini, maka akan menemukan banyak sekali kekuasaan Allah yang dapat sebagai pengembangan teknologi dalam kehidupan ini.